Dua kapal di Laut Merah dan Teluk Aden diserang oleh kelompok Houthi Yaman. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu. Operasi pertama menargetkan kapal tanker minyak MV Sounion karena perusahaan yang mengoperasikannya berafiliasi dengan musuh Israel. Kapal itu terkena serangan langsung dan akurat saat berlayar di Laut Merah dan beresiko tenggelam. Operasi lainnya menargetkan kapal SW Northwind 1 yang juga milik perusahaan yang berafiliasi dengan musuh Israel. Kapal itu terkena serangan langsung dan akurat saat berlayar di Teluk Aden dan Laut Merah. Operation Spades, upaya Angkatan Laut Uni Eropa untuk memerangi ancaman dari Houthi terhadap kapal pengiriman komersial menyikapi kejadian ini. Pihaknya mengatakan telah mengirim sebuah kapal untuk menyelamatkan awak kapal atas permintaan dari nahkoda. Asped tidak memberikan rincian tentang identitas kapal Angkatan Laut atau jumlah orang yang diselamatkan. Tapi laporan lain mengatakan bahwa kapal yang dikirim adalah kapal Perancis dan 29 awak telah diselamatkan. Saat mendekati area tersebut, Asped menghancurkan sebuah kapal permukaan tidak berawak yang menimbulkan ancaman langsung terhadap kapal dan awaknya. Semua orang di atas MV atau kapal motor Sounion kemudian diselamatkan dan diangkut ke Djibouti, pelabuhan persinggahan terdekat yang aman. Dengan membawa 150.000 ton minyak mentah, MV Sounion kini menjadi bahaya bagi navigasi dan lingkungan. Sounion sempat terbakar dan terombang-ambing akibat serangan pada hari Rabu 21 Agustus 2024 lalu. Kapal Sounion terkena serangan di Laut Merah, 77 mil laut di sebelah barat pelabuhan Hodeidah. Serangan Houthi membuat banyak pemilik kapal untuk mengubah rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan melewati terusan Suez, penghubung penting antara pelabuhan di Asia Timur Tengah dan Eropa. Ratusan serangan Houthi terhadap kapal komersial sejak November 2023 lalu telah menewaskan 4 pelaut, menenggelamkan 2 kapal, dan menyebabkan beberapa kebakaran serius di kapal. Lebanon menerima pasokan 30.000 ton bahan bakar untuk bantu atasi pemadaman listrik dari Aljazair. Negara Afrika tersebut mengatakan bahwa awal minggu ini mereka akan segera membantu Lebanon dengan pengiriman darurat. Pernyataan itu disampaikan oleh Aljazair Sonatrach pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu. Pihaknya mengatakan bahwa bantuan bahan bakar yang dijanjikan kepada Lebanon telah meninggalkan Aljazair. Dilaporkan bantuan tersebut sedang dalam perjalanan ke negara Levan tersebut. Kapal Anchor meninggalkan pelabuhan minyak baru di wilayah Skikda Timur Aljazair pada hari Kamis lalu. Kapal itu memuat 30.000 ton bahan bakar berdasarkan persetujuan Presiden negara Afrika Utara tersebut, yakni Abdel Majid Tebboune. Setelah proses pemuatan selesai, beberapa jam ditunggu untuk menyelesaikan prosedur teknis komersial dan keamanan sebelum kapal dilepaskan dan berangkat ke tujuannya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Unit Pelabuhan Aljazair Timur Hussein Balabet. Direktur Kompleks Penyulingan Minyak Skikda Abdel Hamid Tembarabet mengatakan bahwa pengiriman bahan bakar minyak yang ditujukan ke negara Lebanon ini diproduksi di kilang Skikda, di mana yang diperkirakan memiliki kapasitas produksi sebesar 16,5 juta ton per tahun. Israel ngotot mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia sampai hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Israel kekeh mempertahankan kendali koridor Philadelphia karena berencana untuk mencapai 2 tujuan. Ahli dan analisis geostrategi dan ekonomi dari Yordania, Insinyur Muhannad Abbas Hadadin, memberikan analisisnya terkait hal tersebut. Menurutnya, tujuan pertama Israel adalah untuk memperluas kendali atas seluruh wilayah pesisir Gaza dan mencegah Mesir mendekatinya, yakni untuk memperoleh sumber daya gas alam di pesisir dan membatasi eksplorasi oleh tetangganya, yakni Mesir. Kemudian, tujuan kedua adalah untuk menguasai pantai Gaza dan jalan sepanjang 14 km, yakni untuk mengubahnya menjadi saluran air yang membentang dari Eilat hingga pantai Gaza di Laut Mediterania. Menurutnya, saluran air di koridor Philadelphia akan menjadi alternatif terusan Suez setelah penyempitan penduduk Gaza dan pemindahan mereka dalam waktu dekat. Selain itu, ini adalah 2 dari tujuan strategis yang tidak dideklarasikan dari Perang Gaza.
Di mana bukan seperti yang diklaim Israel bahwa mereka ingin merebut poros ini untuk mencegah penyelundupan senjata dan amunisi ke Gaza dari Mesir melalui penggalian terowongan di bawah poros Philadelphia. Dalam hal ini, kekehnya Israel dalam hal ini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membuat perundingan pertukaran sandera demi gencatan senjata di Gaza antara Hamas Israel terancam gagal total. Israel terus kehilangan tentaranya dalam perang di Gaza. Dilaporkan tentara Israel kembali tewas dalam serangan yang diluncurkan Brigade Al-Qassam pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu. Namun demikian belum dijelaskan berapa jumlah tentara yang tewas. Diketahui serangan tersebut dibagikan oleh unit militer kelompok militer Hamas, di mana serangan itu dilancarkan pada sekira pukul 19.30 waktu setempat. Dalam operasi luar biasa, Brigade Al-Qassam Hamas mengumumkan bahwa para pejuang yang meluncurkan pesawat tidak berawak, di mana pesawat tak berawak itu menyerang satu arah produksi lokal Al-Zawari ke pusat komando dan kendali lapangan Israel di poros Netzarim yang memisahkan jalur Gaza Utara dari sisa wilayah yang dikepung. Pejuang Al-Qassam yang kembali dari garis depan di kota selatan Khan Yunis juga melaporkan 2 operasi di dekat daerah pemukiman Hamad. Operasi pertama yang diumumkan memperlihatkan para pejuang Al-Qassam menembakkan 2 granat berpeluncur roket tandem ke 2 tank Merkava Israel. Operasi kedua memperlihatkan unit-unit pencari ranjau Al-Qassam memasang jebakan dan kemudian meledakkan pintu masuk terowongan di area yang sama, yakni yang menargetkan pasukan Israel yang telah tiba di lokasi penyergapan. Dalam konteks operasi ini dan operasi lainnya yang dilakukan pada hari Rabu 22 Agustus 2024 lalu, Komando Militer Israel mengatakan bahwa seorang prajurit dari Brigade Lapis Baja ke-401 Batalion ke-46 tewas di jalur Gaza Selatan setelah kendaraan Lapis Baja yang ditumpanginya menjadi sasaran peluru anti-tank. Kematian prajurit tersebut menjadikan jumlah total prajurit yang tewas di jalur Gaza sejak invasi darat dilancarkan menjadi 336 orang. Lalu jumlah total pasukan Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 lalu menjadi 695 jiwa. Iran berpotensi bakal menyerang Israel melalui serangan balasan kombinasi di darat dan di laut. Diketahui misi tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menguraikan waktu dan cara pembalasan negara tersebut, yakni terhadap pembunuhan mantan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran oleh rezim Israel. Dijelaskan, pertama, Iran harus menghukum agresor atas teror dan pelanggaran kedaulatan nasional Iran. Kedua, hal ini harus memperkuat kekuatan pencegahan Iran dan membawa penyesalan mendalam bagi rezim yakni Israel untuk mencegah agresi di masa depan. Selain itu, respon dari pembalasan Iran ke Israel juga harus menghindari kemungkinan dampak negatif terhadap kemungkinan gencatan senjata di Gaza. Misi Iran untuk PBB mengatakan bahwa Iran akan membalas Israel pada waktu dan cara yang tidak diharapkan oleh Tel Aviv. Dalam serangan balasan pada April 2024 lalu, Iran bahkan melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan banyak drone dan rudal dalam sebuah operasi langsung ke wilayah pendudukan Israel. Serangan Iran pada April 2024 lalu itu sebagai tanggapan atas pemboman konsulat negara tersebut di Suriah oleh Israel yang menewaskan seorang penasihat militer senior. Seusai menerima nominasi calon presiden Amerika Serikat dan Partai Demokrat, Kamala Harris berjanji akan menciptakan gencatan senjata Gaza dalam pidatonya pada Kamis 22 Agustus 2024. Ia mengatakan bakal menyelesaikan kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata. Harris menegaskan ia dan Presiden Joe Biden telah bekerja untuk mengakhiri perang ini sehingga Israel aman, para sandera dibebaskan, dan penderitaan di Gaza berakhir, serta rakyat Palestina dapat mewujudkan hak mereka untuk bermartabat, aman, bebas, dan menentukan nasib sendiri. Dukungan AS untuk sekutunya Israel dalam konflik melawan Hamas di Gaza telah menjadi salah satu isu yang paling memecah belah di Partai Demokrat. Hal itu pun pada akhirnya bisa menghalangi upaya Partai Demokrat untuk bersatu melawan capres dari Partai Republik, yakni Donald Trump. Menurut Harris, Hamas telah menyebabkan kekerasan yang tak terkatakan dalam serbuan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Pada saat yang sama, ia mengatakan kehancuran di Gaza memilukan. Pihaknya mengaku akan selalu membela hak Israel untuk mempertahankan diri.
Ia juga mengaku akan selalu memastikan bahwa Israel memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.